Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nurhanibah. Aku dari kelompok 2 praktikum algoritma dan pemrograman jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang program menghitung hasil pangkat. Oke, aku udah ada programnya di sini. Oke, nomor 4 nih. Aku langsung jelasin aja ya, dimana ini adalah fungsi include assume itu digunakan sebagai fungsi library, dimana itu digunakan untuk memanggil fungsi in, out, dan lain. Oke, selanjutnya ada include cmath. Nah, untuk cmath ini digunakan untuk memanggil fungsi-fungsi yang digunakan untuk operasi matematika. Contohnya itu adalah perkalian, terus ada perpangkatan, terus ada akar gitu kan. Lalu ada using namespace std, ini fungsinya untuk mempermudah kita supaya kita tidak perlu menggunakan std di setiap barisnya lagi. Lalu ada in main ini adalah fungsi utama dari program kita. Lanjut ada kurung kurawal di sini. Kurung kurawal di sini itu fungsinya adalah untuk membuka program kita gitu. Nah, membuka gitu program itu gunakan kurung kurawal. Apakah cuma digunakan untuk membuka program aja? Enggak. Karena kurung kurawal itu digunakan juga sebagai pembuka dan penutup statement. Statement itu digunakan ketika kita punya sebuah kondisi dan sebuah pengulangan nih. Misalkan kita punya for di sini kan. Jadi kita harus punya statement juga tuh kok untuk menyelesaikan permasalahan itu. Nah, makanya kita gunakan kurung kurawal ini. Dia gunanya itu adalah untuk mengunci statementnya gitu. Lalu kalau udah kurung kurawal, kita masuk ke deklarasi variabel nih. Ada variabel m dan i itu bertipe integer, dan total dan hasil pangkat itu tipe double. Kenapa kita gunakan double? Oh ya, kenapa ini integer dan kenapa ini double? Integer itu hanya digunakan sebagai bilangan bulat, sedangkan double itu takutnya nanti kita punya nilai yang banyak, ya kan? Karena ini kan hasil pangkat, jadi kita gunakan double itu ya karena nilainya pasti bakal besar, ya kan? Kita bisa input berapa aja, dia pasti akan terus menghitung gitu kan. Terus kenapa ini katanya sama dengan 0? Ya udah, karena 0 aja. Jadi kalau misalkan ini totalnya nggak 0, gimana kita mau ngitungnya kan? Oke, yang pasti dia akan lebih rumit lagi, makanya kita inisialisasikan total itu sama dengan 0. Sebenarnya bisa, harus 0 bisa 1, 2 atau sebagainya, tapi dia kan kenapa dinolkan ini biar mempermudah kita. Kalau misalkan nggak mau mudah, ya udah ganti aja dengan angka lain, ya kan. Lalu ada cout di sini, dimana cout ini adalah fungsi dimana untuk menampilkan kalimat masukkan nilai n ini ke layar output. Nah, di layar output nanti kita akan inputkan tuh berapa nilai yang akan kita masukkan ke dalam variabel n. Terus kalau dia gimana? Nah, nilai yang akan kita inputkan tadi itu akan tertulis ke dalam variabel n dengan kita gunakan fungsi in. Fungsi in ini adalah untuk menyimpan nilai input kita tadi ke dalam variabel n. Dan variabel itu fungsinya adalah untuk menyimpan, untuk wadah menyimpan nilai input kita tadi gitu. Langsung masuk ke cout, tampilkan proses nih, prosesnya. Terus ada perulangan di sini karena tadi kan itu butuhnya kan sebuah deret ya, dimana deret itu masing-masing bilangannya itu akan dipangkatkan dengan bilangan itu sendiri. Oke, lanjut ya. Terus untuk struktur dari for ini sendiri itu ada
inisialisasi, kondisi, dan perpindahan. Oke, kita inisialisasikan I itu jadi 1. Terus I kurang dari sama dengan N. Jadi I ini hanya berulang sampai memenuhi N saja. Kalau udah nggak memenuhi N, dia akan berhenti. Oke, terus I plus plus. Kenapa kita ulang I plus plus di sini? Karena nanti setiap angka kita akan tambahkan dan dia akan naik satu tingkat. Misalkan 1 nih, kita kan I-nya tuh 1. Karena I plus plus dia akan naik jadi 2. Jadi kita masuk lagi tuh, apakah itu kurang dari sama N? Ya, kalau misalkan N-nya masih 5 misalkan memenuhi kan, berarti dia akan terus ngulang, dia akan terus tambahin, jadi sampai dia ke 5 pun dia masih ditulis, masih ditampilkan loh, karena dia masih sama dengan N gitu kan. Terus kalau misalkan udah melebihi 5, misalkan N nya 5 ya, dia udah gak akan nambahin lagi. Misalkan udah 6 tuh misalkan yang keluar, jadi udah gak lagi ya, udah gak ditambahin lagi karena dia udah melebihi N gitu. Lanjut kita buka statementnya. Oke, tadi kan untuk beretnya ya, terus kita masuk ke proses perhitungannya, di mana hasil pangkatnya itu sama dengan PO itu fungsinya adalah untuk mengalihkan ya, dimana I itu I, berarti ini harusnya I itu kalau misalkan 1 dikali dengan 1 gitu, karena tanda koma ini sebenarnya nggak ada fungsinya, karena power ini, power itu untuk power ya, karena dia untuk kalian dia tuh harus ada kayak gini nih, ada di kurungin gini di I, I ini emang ada rumusnya sendiri, sama kayak di Excel gitu, sama aja. Terus jangan lupa ada titik koma di sini. Lanjut nih, total plus sama dengan, nah artinya plus sama dengan ini sendiri itu artinya adalah total ini sama dengan total ditambah dengan hasil pangkat. Oke, bukan, total sama dengan iya ya, benar-benar total sama dengan total tambah hasil pangkat. Tampilkan I pangkat I, dan nanti yang akan tampilkan adalah I pangkat I gitu ya. Oke, lanjut nih, masuk ke kondisi if. Jika I kurang dari N, si out plus. Terus selain ini else, tampilkan udah, berarti gak ketampilan apa-apa, pasti aja gitu. Dia gak akan nampilin apa-apa karena udah gak ada apa-apanya. Kayak kalau misalkan dia udah lebih dari N nih, ya udah berarti udah selesai. Oke, lanjut si out di sini, si out terus N-line ini sendiri fungsinya adalah untuk pindah baris kalau misalkan buat itu sebagai enter gitu ya. Lanjut ke si out, tampilkan hasil akhirnya. Terus hasil akhir ini dia itu merupakan nilai dari variabel nilai yang ada dalam variabel total ini, lalu inline. Oke, tutup semua variabelnya di bawah. Langsung aja kita running. Masukkan nilai n-nya berapa ya. Kamu mau banyak-banyak deh, takutnya nanti kebanyakan. Boleh sih sebenarnya banyak apapun itu. Cuma nih kalau banyak kan kita nggak bisa memastikan itu benar atau salah. Oke. Berapa tuh? Itu manual. Oke, aku bakal masukin yang kira-kira aku bisa hitung aja biar kita tahu itu benar atau salah. Aku mau masuk yang 3 aja deh biar mudah. Oke, 1 pangkat 1 dikali 1 sama dengan 1. Terus 2 pangkat 2. Nanti 2 dikali 2 itu sama dengan 4. Oke, kita simpan 4 ya. 1 tambah 4 itu 5 berarti kan. Terus 3 pangkat 3.
3 dikali 3 kali 3, 3 kali 3 9, 9 kali 3 7, 27 tambah 5 itu adalah 32, benar kan? Oke, bisa nih masuk ke sini. Oke, karena ini ada programnya sama kayak yang di kode blok aku tadi, terus penjelasan program berbaris juga udah aku jelasin, jadi kalian bisa baca aja. Lalu kita masuk ke pseudocode aja seperti itu. Lalu masuknya ke dalam variabel. Jadi diklasikan variabel dulu nih. Yang pertama ada n dan i. Variabel n dan i itu bertipe integer. Lalu ada variabel total, jadi ini kita sebagai 0. Lalu hasil pangkatnya itu bertipe double. Begin read ini fungsinya adalah untuk kalau tadi di kode kita gunakan in, di sini kita gunakan read. Jadi sama-sama untuk menyimpan nilai input. Oke, write ini fungsinya sebagai write ini adalah kalau misalkan di kode tadi kita gunakan cout, kita di sini punya write juga nih, sama kan? Jadi dia untuk menampilkan ke layar gitulah intinya. Terus ada for i sama dengan 1 to n, berarti i1 ini sama dengan n. Oke teman-teman, di sini ada begin, aku lupa jelasin ini untuk memulai program ini. Begin itu artinya untuk perintah kita untuk memulai. Oke, ini untuk for, dan begin ini untuk memulai for. Kurang lebih sama sih. Oke, yang terakhir ini adalah n titik. N titik ini untuk mengakhiri programnya. Untuk di pseudocode ini kita gunakan n titik ya teman-teman. Terus ada logika programming di mana program ini menggunakan satu perulangan untuk menghitung deret n pangkat n. Di setiap putaran, angka i dipangkatkan dengan dirinya sendiri lalu ditambahkan ke variabel total. Program juga menggunakan if else untuk mencetak tanda tambah sebagai pemisah angka, tapi tanda tersebut tidak akan dicetak saat mencapai angka terakhir agar tampilan deretnya rapi. Tuh. Masuk ke algoritma deskriptifnya. Nama itu adalah mulai, yang kedua inisialis variabel n dan i sebagai variabel bulat serta total menjadi 0 dan hasil pangkat sebagai bilangan desimal. Untuk nilai batas maksimal dari ke dalam variabel n, kita proses langsung lakukan pengulangan loop dari i sama dengan 1 sampai dengan n. Itu hasil perkalian angka saat ini sebanyak angka itu sendiri, pangkat, tampilkan hasil tersebut ke dalam variabel total. Cek tampilan angka dan keterangan pangkat di layar. Cek kondisi jika angka saat ini bukan angka terakhir, cetak angka tambah-tambah. Jika angka terakhir, jangan cetak tanda apapun. Pindah baris, cetak hasil akhir berapa jumlahnya. Selesai. Masuk ke flowchart. Oke, di mana flowchart yang pertama itu adalah fungsi start dan end. Oke, untuk membuat mengakhiri program kita gunakan bentuk oval. Dan untuk proses di sini, untuk proses ini kan yang bikin proses tadi itu kan total dengan 0. Ini termasuk ke dalam proses ya. Oke, untuk proses kita gunakan bentuk persegi. Terus untuk input dan output kita gunakan bentuk jajar genjang, di mana input ini kita pertama inputkan n dulu, lalu proses ini adalah untuk tampilan ke layar, berarti output ya. Terus ada loop, di mana loop ini fungsinya untuk for. Nah, for itu kita lambangkan sebagai bentuk persegi 6. Lanjut ke proses, itu gunakan persegi, lalu ada jajar genjang di mana i-nya itu i pangkat i, lalu masuk nih ke if kondisi. Nah, if kondisi ini dia menggunakan bentuk belah ketupat.
Dimana jika I kurang dari N, kalau iya cetak tanda tambah, kalau enggak yaudah jangan cetak apa-apa. Terus I plus nih ditambahin, terus masuk perulang lagi, kalau masih memenuhi muter lagi sampai ke udah nol lagi, terus tampilkan nih hasil akhirnya. Karena hasil akhirnya udah dihitung dalam sini, jadi langsung ke kok start N ya, ini harusnya N, sorry udah nggak fokus. Oke, karena udah selesai, jadi mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.